Assalamualaikum teman River. Kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya melakukan frag terhadap zoa-zoa ya. Saya mau frag zoa-zoa ini ke live rock dan dead rock saya. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya untuk informasi lainnya. Oke, ini adalah zoa yang mau kita frag ya. Jadi perlu diperhatikan untuk melakukan frag terhadap zoa itu sebenarnya tidak sulit. Namun perlu hati-hati karena jangan sampai terkena mata. Jadi lebih baik pakai kacamata atau pakai face shield bisa ya. Jadi karena dia kadang-kadang suka ada yang airnya muncrat, takutnya kena mata. Kayak racunnya gitu mungkin ya. Jadi pakai pelindung dulu. Nah, caranya saya cuma pakai cutter, pinset dan palu. Kenapa pakai palu? Saya mau memecahkan batunya ini ya. Karena ini saya belinya kan online. Saya pikir datangnya seperti batu live rock atau dead rock gitu. Ternyata bukan, ternyata pakai batu kali base-nya. Jadi ini bekas frekan juga dari si penjualnya. Nah, jadi saya akan ada dua metode. Satu, saya akan cungkil-cungkil, lihat mana yang mudah dicungkil pakai pinset. Saya akan cungkil aja kalau misalkan bisa dicungkil, dan saya juga nantinya akan melakukan mecahin dengan batunya ya. Nah, ini nih saya cungkil kayak yang kira-kira tidak melekat terlalu kuat. Saya akan cungkil pakai pinset ya. Mudah sekali kok ya, ambil dari dasarnya ya, jangan dari tengah-tengahnya. Jadi dari dasar dikorek, cari aja yang kira-kira mudah. Nah, ini bagian-bagian yang bisa saya pecahin. Saya pecahin bagian-bagian yang tipis batunya ya. Saya pecahin pakai palu nantinya, karena ini datangnya tidak sesuai ekspektasi. Datangnya pakai batu kali jadi agak keras. Kalau pakai batu dari kayak live rock atau dead rock itu akan lebih mudah sih saya fragnya, karena di sini saya mau ngambil yang ada batunya juga, maksudnya ada base-nya batunya itu saya bawa, dan saya akan mau melakukan frag di situ. Nah, ini hasilnya setelah saya pecah-pecahin dan saya ambil pakai pinset. Ini hasilnya, ini udah total semua ya, nggak ada yang tersisa di batunya. Nah, ini kalau yang base-nya masih ada batunya, saya pakai lem Epo putih namanya, bisa dicari di toko material, dan saya pakai lem koral biasa untuk perekatnya. Lem Epo putih ini terbagi dari ada dua bagian, ada hardness-nya sama ada resinnya jenisnya. Nah, kita harus mencampurnya dulu dengan komposisi yang sama ya. Misalkan resinnya berapa, hardenernya juga berapa, jadi ada buat pengerasnya itu berapa. Kita gabungkan, lalu nanti kita campurkan seperti kayak mainan anak-anak itu, lilin ya dulu ya namanya ya, kayak lilin gitu tuh, dicampurkan aja nanti ini seperti ini, digabungkan aja dia. Nah, ini ada di toko material atau di toko online. Harganya itu sekitar 20 ribuan kalau nggak salah saya belinya. Nah, ini tinggal dicampur-campur gini aja. Nanti ini buat yang base-nya ada batunya ya. Ini bisa dipakai juga untuk koral-koral yang lain. Kalau kita mau tempelin di live rock atau di dead rock, bisa pakai lem ini sebenarnya, sama aja sih. Gitu. Untuk zoa sendiri itu termasuk kategorinya perawatannya yang tidak sulit ya, atau mudah ya. Gitu. Kenapa saya pilihnya zoa untuk saya frag di live rock buat ngisi-ngisi bagian-bagian yang kosong. Nah, ini kita mau coba mulai tempelkan ya. Kalau yang ada batunya itu kita keringkan dulu sedikit, kita lap dulu pakai lap, lalu saya pakai lem koral dulu buat base-nya yang ke dasarnya si zoanya ini yang ada batunya. Jadi kita lapisin dulu pakai lem koral biasa. Nah, seperti ini. Saya tinggal ini untuk berapa banyaknya ya, sesuaikan dengan besarnya si frekan kita aja. Nah, baru saya tempelkan
si lem yang epo putih tadi. Saya tempelkan aja. Jadi dia biar lebih rekat. Fungsinya kayak gitu, pakai 2 kali. Saya tempelkan. Nah, misalnya itu udah ditempelkan, baru nanti saya lem lagi pakai ini, pakai rem koral tadi. Nah, ini dasarnya kita lem pakai koral lagi, yang nanti akan terhubung langsung ke deadlock atau scaping kita ya. Nih, ini seperti ini contohnya. Jadi saya tinggal langsung masukin aja. Begitu kita masukin, dia lemnya seperti agak sedikit beku ya, yang si lem koral tadi. Begitu kalau kita masukkan air tuh seperti itu. Jadi jangan langsung lama-lama, kita langsung tempelkan aja. Nah, ini contohnya nih. Saya tempelin. Nah, di sini juga udah ada beberapa bagian yang saya lem juga di deadlock saya, scapingan saya. Nah, yang ini juga yang masih ada base batunya gitu. Nah, kalau ini kan fungsinya kan bisa buat nyelip-nyelipin kalau misalkan koral kita pengen kelihatan lebih padat gitu ya. Kita tempel-tempelin di live rock atau dead rock kita, di scaping kita tempel-tempelin pakai zoa, karena nanti zoa ini perlahan kalau begitu dia tumbuh, dia akan menyebar, nanti hasilnya jadi bagus. Dead rock kita atau scaping kita itu akan jadi bagus hasilnya karena lebih padat gitu ya, dan dia juga tidak terlalu sulit dan perawatannya. Nah, yang ini saya scaping yang selanjutnya ya, saya scaping juga yang masih ada base batunya, saya tempelin juga ke scapingan saya. Nah, ini caranya yang base-nya itu tidak ada batunya, jadi langsung cuman zoanya aja. Kan tadi kan ada banyak tuh yang saya cungkil-cungkil gitu tanpa mengambil batu aslinya dari pedagangnya. Itu kalau ini nggak perlu pakai lem epo putih lagi, dia kita keringkan aja langsung, lalu langsung dikasih lem koral aja. Seperti tadi kan dilihat di video sebelum, maksudnya di bagian sebelum kan ada tuh yang udah ada, itu saya udah tempel-tempelin tuh. Jadi langsung aja dari zoanya dikeringkan, tempelkan lem koral, langsung tempel aja ke scapingan kita. Jadi nggak perlu pakai lem putih lagi aja udah bisa. Yang sebenarnya kalau yang tadi juga yang ada base rocknya itu bisa langsung pakai lem koral aja, cuma saya pengen lebih kuat aja, jadi saya tambahkan lem putih yang biasanya saya buat tempelin buat koral-koral yang lain. Nah, ini ya contohnya ya cara nempelinnya. Ini saya ada flake base juga. Nah, ini saya tinggal begitu udah agak dikeringin dikit, kita tempelin aja pakai lem koral, terus langsung ditempelin ke bagian yang kita mau, baik itu di scapingan atau di flake base. Ntar dia berkembang, dia akan nyebar sendiri kok, jatuhnya nanti akan lebih padat, lebih penuh. Nah, ini kan yang di flake base saya pakai dip dulu, pakai betadine ya, biar dianya luka-lukanya bisa lebih sembuh. Tapi kalau yang langsung ke live rock atau dead rock nggak usah di betadine, nggak apa-apa, ini cuma iseng aja saya dip. Nah, ini hasilnya ya, nanti dia akan menyebar. Nah, di sini kita bisa lihat flake-flakean saya bisa tempel-tempelin di scapingan, di dead rock dan di live rock saya. Nah, ini hasilnya lumayan lah. Nanti kedepannya insya Allah dia akan bisa nyebar dan bisa lebih berkembang lagi zoa-zoanya. Tanpa ditempel juga bisa sebenarnya. Kalau kita bisa selipin, nanti dia juga akan merekat sendiri, nanti lama-lama juga menyebar. Cuman kadang-kadang suka terkena arus atau digoyang ikan, dia suka jatuh kan. Makanya saya lebih pakai lem koral aja, saya tempel-tempelin, bisa di tempat yang kita pengen kan jadinya. Ini jenis zoa yang saya frag itu saya kurang tahu nama jenisnya apa, saya lupa soalnya. Itu saya beli sekitar harga 60 atau 70 ribu deh di toko online. Oke, sekian saja video singkat dari saya, semoga dapat berguna, dapat membantu teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.